Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Agustini SE, peserta pelatihan penguatan kepala sekolah dari TK Al-Abror, Desa Guah, Kecamatan Jerewe, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Berkaitan dengan tugas akhir dalam program pengembangan diri, di sini saya memilih judul meningkatkan minat belajar anak dari guru yang kreatif dan inovatif. Ini dilatar belakangi dari hasil supervisi tahun lalu sebelum masa pandemi COVID-19, di mana ada para pendidik yang dalam proses belajar mengajarnya masih kurang kreatif dan masih secara monoton, sehingga membuat peserta didik tidak tertarik dalam belajar, misalnya tidak disiplin ke sekolah, merasa bosan di dalam ruangan kelas, dan bahkan tidak mau belajar. Dan saya sebagai kepala sekolah mengambil suatu program, yaitu mencoba menarik minat belajar anak dengan cara: satu, mencoba menciptakan suasana kelas yang menarik. Yang kedua, mengadakan pelatihan atau diklat kepada pendidik untuk bisa berkreasi seperti membuat APE, alat permainan edukatif dari bahan bekas. Seperti sekarang kita akan mencoba, kita tanyakan terlebih dahulu kepada anak-anak. Anak-anak apakah sudah mengetahui apa itu udara? Apa kegunaan udara? Kalau ada udara, kalau tidak ada udara, apa yang akan terjadi? Nah, seperti itu. Silakan ibu-ibu memberikan rangsangan kepada anak-anak akan seperti apa. Nah, bagaimana cara menghasilkan udara? Dari banyak media, utamanya dari balon. Nah, balon ketika kita tiup akan gelembung itu akan masuk udara ke dalam balon sehingga membentuk bulatan, ya. Apa yang ada di dalam balon? Nah, anak-anak itu akan mudah mengerti ketika kita hadirkan benda-benda konkret. Nah, seperti sekarang ini kita memilih bahan ajar kita, bahan praktek kita adalah membuat baling-baling. Nah, anak-anak akan senang nggak kira-kira kalau kita menggunakan baling-baling? Anak-anak kan lebih ke bermain. Gunakan fasilitas bermain ini dalam menggunakan tema yang akan kita bahas hari ini. Nah, seperti contoh, hari ini kita akan membuat baling-baling. Anak-anak suka tidak? Pasti semuanya akan mengangkat tangan dengan mengatakan suka bu guru, suka bu guru. Nah, seperti itu. Nah, coba ibu-ibu guru sudah memegang semuanya ya. Perlengkapan kita di sini tidak terlalu mahal atau susah didapat. Hanya dengan menggunakan kertas origami ataupun kertas putih yang lainnya masih bisa. Nah, anak-anak itu akan ingin mencoba, tertarik. Kita memilih origami warna-warni, dia juga akan tertarik. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita akan menanya lebih dahulu. Ini apa anak-anak? Bentuknya seperti apa? Warnanya apa? Nah, di sini akan termasuk ke dalam kognitif dari bentuk, warna. Nah, anak-anak akan mudah memahami seperti itu ya, ibu-ibu guru, cara mengajar yang baik. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyediakan alat dan bahannya. Mungkin kita kasih tahu, kita menggunakan gunting. Tapi kita kasih tahu juga kepada anak-anak didik kita apa bahaya kalau menggunakan gunting. Jangan suka menggunakan tidak pada tempatnya. Terus kita sediakan di sini ada sedotan. Atau mungkin juga bisa kita menggunakan stik dari es krim ya, bekas es krim. Ini jadi tangkainya. Nah, seperti contoh ya, kita akan mulai membuat baling-baling ya. Terlebih dahulu ibu guru tulis. Kita bisa menulis seperti ini. Jadi pemahaman konsep anak-anak itu tentang menulis bisa. Nah, hari ini hari Senin ya. Senin. Nah, tanggal berapa sekarang? Tanggal 14. Nah, Nah, setelah itu baru kita akan menulis tema. Tema kita hari ini adalah udara. Air, udara, api. Air, udara, dan api. Nah, mungkin karena kemarin kita sudah membahas tentang air, sekarang kita akan membahas udara. Berarti subtemanya udara. Paham ya? Seperti ini. Udara. Kita membuat baling-baling. Ya, membuat baling-baling ya. Nah, seperti ini Bu ya. Nah, mungkin prakteknya langsung kita berikan kepada anak-anak. Angkat kertasnya anak-anak. Si Ida warnanya apa? Tanyakan kepada dia.
dia itu menstimulasi. Tanyakan kepada Aksi, Aksi warnanya apa? Angkat kertasnya, coba diangkat kertasnya. Warna merah Bu Guru, pasti dia akan menjawab. Ya. Nah sekarang kita akan mulai mencoba membuat ya. Yang pertama sekali dilakukan adalah satu, guntingkan ke 4 sisinya seperti ini. Nah setelah kita menggunting ke 4 sisi seperti ini, anak-anak itu akan tertarik, dia tidak merasa kesulitan ya. Nah di sini kita menggunting ke 4 sisi ini, kemudian kita sudah kasih tahu bahan apa, kita lipat ke belakang satu persatu. Nah kita ambil lagi satu. Anak-anak itu akan mudah mengerti dengan seperti ini ya. Dengan seperti ini. Nah terus lagi. Nah, keempat sisinya diambil ya Ibu Guru. Saya rasa Ibu Guru paham kok tentang ini, masa Anda tahu seperti ini ya. Baru kita ambil sedotan ataupun ini yang lebih kokoh mungkin ya, tapi kurang panjang, mungkin kita menggunakan ini. Sedotan ini ya. Nah, baru kita memberikan staples atau juga bisa ditempelkan dengan yang lainnya ya. Nah, di sini kita bisa staples terlebih dahulu. Mudah kok, nanti anak-anak akan suka. Sobekannya kurang, Ibu Guru tadi sobekannya kurang besar ya. Mungkin kita begini. Seperti ini Ibu Guru. Setelah kita membuat begini, baru nanti kita memberikan, kita tusuk di tengah ini ya. Kita tusuk untuk memudahkan kita sediakan lidi juga ya ibu-ibu, untuk kita taruh ini ya. Nah seperti ini. Anak-anak pasti akan tertarik ketika melihat baling-baling seperti ini. Nah setelah itu mungkin ibu-ibu bisa mengajak anak-anak berdiri, masing-masing membawa hasil karyanya, berlari, kemudian meniup. Kita akan meniup dan ini ketika ada udara, baling-balingnya akan berputar. Seperti itu Bu Guru ya. Mungkin hanya ini bisa dipraktekkan langsung di kelasnya masing-masing. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana proses pelatihan ini saya lakukan pada hari kelima, yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020. Dan sebelumnya pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat sudah saya lakukan sosialisasi kepada para pendidik dan pembentukan panitia kecil. Sedangkan tutor yang saya gunakan di sini adalah tutor sebaya, di mana salah satu dari pendidik saya ada yang memiliki keterampilan dan bisa berkreasi. Dan alhamdulillah untuk proses pelatihan atau diklatnya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Karena di sini para tutor dan para peserta diklat disiplin, hadir tepat waktu dan melaksanakan kegiatannya dengan baik. Serta bahan dan alat yang digunakan untuk pelatihan mudah untuk didapatkan. Ambil, nah dilipat lagi, ya. Sudah berbentuk segitiga. Kalau kita mau kecilin lagi bisa, kita kecilin. Nah, segitiga dari kertas origaminya sudah jadi. Ini warna apa? Warna merah. Ini warna apa? Warna kuning. Ada dua ya. Sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga dengan adanya pelatihan atau diklat ini, guru yang tadinya tidak bisa berkreasi dan melaksanakan program pengembangan diri serta menulis perangkat pembelajarannya dengan baik sudah bisa dilakukan dengan baik. Walaupun belum maksimal dilaksanakan karena masih dalam masa pandemi COVID-19, namun sudah ada kemajuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.